Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apakah ada masalah? Tanya sosok itu. Tidak ada, aku hanya merasa kalau pria itu belum membuka segelnya, jawab Dewa Penghancur. Dewa Penghancur sedang duduk di kursinya, dan di belakangnya ada sosok yang terlihat berdiri sambil memandanginya. Tentu saja keduanya sudah sangat akrab, dan mereka sudah mengetahui satu sama lain selama ini. Rencananya, Dewa Penghancur akan menunggu sampai segel dari alam langit menghilang. Tapi sampai sekarang segel itu tidak hilang, bahkan dia merasa kalau segel itu telah menjadi kuat. Hal ini membuat dia menjadi sedikit marah dengan apa yang dilakukan Lin Tian. Mungkinkah dia telah mengetahui rencana kita? Tanya sosok itu. Tidak, meskipun dia kuat dan pintar, tapi dia tidak akan semudah itu mengetahui apa yang akan kita inginkan. Apalagi aku merasa, kalau pria ini sedang mencari sesuatu, jawab Dewa Penghancur dengan tegas. Kalau begitu, mari kita tunggu saja sebentar lagi. Dan jika memang dia tidak membuka segelnya, maka kita bisa memulai dari tempat yang telah kita temukan itu, jawab sosok tersebut. Kamu benar, hanya itu yang bisa dilakukan. Terima kasih sudah bersamaku selama ini, ucap Dewa Penghancur secara tiba-tiba. Sosok itu terdiam saat mendengar ucapan Dewa Penghancur. Bahkan dia untuk sesaat tidak dapat mengatakan apapun, sebagai jawaban dari ucapan Dewa Penghancur itu. Hufha, jangan terlalu sopan kepadaku, aku yang ingin mengikutimu, dan aku juga menginginkan apa yang kamu inginkan juga, jawab sosok itu setelah beberapa saat terdiam. Aku hanya berharap bocah itu tidak menghalangiku, ucap Dewa Kehancuran. Sosok tersebut mengangguk setuju dengan ucapan dari Dewa Penghancur. Bagaimanapun juga, baik dia maupun Dewa Penghancur tidak ingin Lin Tian mengganggu rencana mereka. Dan mereka juga tidak ingin menjadi musuh dengan Lin Tian, itu setelah mereka melihat bagaimana cara dia memimpin perang. Terjebak dalam cinta, itu memang sulit untuk dilepaskan, ucap Dewa Penghancur dengan agak berat. Tapi cinta juga adalah senjata paling kuat untuk pasangan tersebut, sambung sosok itu. Mendengar hal itu, Dewa Penghancur hanya mengangguk. Dia sudah mengetahui, kalau cinta itu seperti pedang bermata dua. Jika tidak bisa mengendalikan pedang itu, maka pedang itu sendiri akan berbalik memotongnya. Cerita berpindah. Kenapa aku harus bernasib seperti ini? Pria dengan baju yang lusuh dan kotor tiba-tiba muncul dari dalam rawa. Pria itu adalah Lin Guang, yang telah terdampar karena diterbangkan oleh Mo Gui sebelumnya. Dengan keadaan seperti itu, Lin Guang keluar dari dalam rawa. Hanya saat dia keluar, tangan kanannya membawa mayat yang sudah setengah tulang itu keluar dari rawa. Kenapa mayat ini begitu aneh? Dan juga dengan tulangnya. Kenapa itu berwarna perak, dan bukan seperti tulang pada umumnya, pikir Lin Guang sambil melemparkan mayat itu ke atas. Dia memeriksa untuk beberapa saat, tapi dia hanya menemukan suatu tulisan aneh yang tidak dia mengerti. Tulisan itu sangat kecil, bahkan jika orang-orang tidak terlalu memperhatikannya dengan teliti, maka dia sangat tidak mungkin menemukan tulisan tersebut di tulang itu. Hais, untung saja mayat ini tidak kebal terhadap petirku, ucap Lin Guang. Saat dia terlempar masuk ke dalam rawa, dia secara tidak sengaja menemukan banyak mayat seperti ini. Bahkan untuk mengalahkan mayat ini, dia harus menggunakan elemen petir dan apinya. Tapi serangannya itu juga tidak dapat menghancurkan tulang-tulang perak ini, dan serangannya itu hanya dapat membuat monster ini lumpuh, atau jiwa yang tersisa di dalamnya menghilang. Dia juga sengaja untuk membawa satu mayat tulang ini, agar dia bisa dilihat oleh Lin Tian. Kenapa hidupku sial sekali? Lihatlah, pakaianku kotor sekali, dan juga wajah tampanku penuh dengan lumpur, ucap Lin Guang saat merasakan wajahnya yang kotor. Dia memasukkan mayat itu ke dalam cincin ruangnya, dan Lin Guang langsung mencari danau atau sungai yang ada di sekitar sana untuk membersihkan badannya. Wush!
Mendengus, siapa itu? Apakah itu juga makhluk aneh yang dikatakan Kaisar? Ucap sosok hitam yang mana dia adalah anak buah Mogui. Mungkin, ayo kita tangkap dia, ucap yang lainnya. Bang! Wah! Lin Guang kaget dengan serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh ketiga bawahan Mogui itu. Sial, kenapa kalian menyerangku? Tanya Lin Guang yang benar-benar terlihat kesal saat menatap dua orang yang terbang di langit. Makhluk aneh ini bisa bicara seperti kita. Keduanya terlihat kaget, karena merasa kalau makhluk yang dikatakan oleh pemimpin mereka ini bisa bicara. Dan mereka bisa menebaknya, kalau Lin Guang sebagai makhluk yang telah memiliki kecerdasan sendiri. Ini gawat, ayo tangkap dia. Keduanya langsung menyerang Lin Guang yang sedang tidak siap. Saat keduanya mendekat, salah satu dari mereka menghilang, dan tiba-tiba muncul di belakang Lin Guang. Sial, ucap Lin Guang yang mengayunkan kedua tinjunya ke arah keduanya. Dan, boom! Lin Guang tercengang saat dia tahu kalau keduanya tidak bermaksud menyerangnya, tapi mereka berdua ternyata ingin menyegel dia dengan sebuah jimat. Orang ini cukup kuat, tapi sayangnya dia terlalu bodoh dan juga tidak tahu, kalau kita hanya ingin menyegelnya saja, ucap salah satu dari kedua orang itu. Lia, benar-benar bodoh, balas temannya. Lin Guang yang mendengar ucapan keduanya benar-benar kesal, tapi dia tidak bisa bergerak ataupun berbicara lagi, karena seluruh tubuhnya telah benar-benar disegel oleh jimat itu. Baiklah, mari kita bawa dia kembali ke istana. Kamu benar, Tuan pasti akan senang. Akhirnya kedua orang itu membawa Lin Guang kembali sebagai tahanan mereka berdua. Hanya terlihat ekspresi Lin Guang yang sudah depresi, karena orang-orang ini merasa kalau dia adalah makhluk yang aneh. Aku tidak akan berani berbohong lagi kepada kakek, ucap Lin Guang dalam hatinya. Dia merasa kalau hidup sedihnya ini berhubungan dengan kakeknya, yang sering nakal dan juga bertindak tak terkendali. Di tempat lain, Mogui dan Ziyanling terlihat sedang berdiskusi, untuk mencari tempat bagi kelompok mereka sesuai dengan instruksi Lin Tian sebelumnya. Tiba-tiba saja saat mereka akan memutuskan untuk memilih tempat, ada yang memberitahu dia kalau bawahannya membawa sosok aneh, yang sudah memiliki kesadaran sendiri seperti layaknya manusia. Jadi, mereka langsung pergi meninggalkan semua kepentingan mereka dulu, dan keluar untuk melihat makhluk tersebut. Hanya saja apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan kenyataan mereka, karena makhluk aneh yang ditangkap dua bawahan Mogui itu adalah Lin Guang, yang telah dilemparkan oleh Mogui sebelumnya. Bodoh, ini adalah sepupu Kaisar, ucap Mogui dengan agak marah kepada bawahannya. Tapi dia terlihat aneh dan juga sangat jelek, ucap salah satu bawahannya yang lain. Dasar bodoh, siapa yang kamu katakan jelek? Ucap Lin Guang yang telah dibebaskan dari jimat segel itu. Maaf saudara Lin, itu kesalahan bawahanku, ucap Mogui dengan malu. Tidak masalah. Oh iya, sebelumnya aku telah menemukan sesuatu yang aneh juga. Mungkin ini yang kalian cari, ucap Lin Guang. Oh, benarkah? Lin Guang langsung mengeluarkan mayat yang dia simpan tadi di hadapan Mogui dan yang lainnya. Wajah keduanya terlihat kaget, saat keduanya melihat mayat dengan setengah tubuh dan tulang tersebut yang sudah gosong. Tadi karena orang-orang ini sedikit merepotkan, jadi aku membakar dan menyetrum mereka menjadi seperti ini, ucap Lin Guang. Saudara Lin, apa maksudmu dengan orang-orang ini? Apakah masih ada yang lainnya? Tanya Ziyanling. Iya, aku menemukan mereka di dalam rawa, tempat di mana aku jatuh setelah diterbangkan. Dan yang pastinya orang-orang ini sangat merepotkan. Jawab Lin Guang. Dia menjelaskan kalau dia juga telah mencoba berbagai elemen yang dia bisa, tapi hanya elemen api dan petir yang cocok untuk mengalahkan makhluk ini. Dan dia juga menunjukkan sebuah tulisan kecil yang agak aneh, yang ada di salah satu tulang di dada makhluk itu. Apakah ada yang tahu artinya? Tanya Lin Guang setelah dia menunjukkan tulisan kecil itu. Mogui agak kaget saat melihat tulisan yang telah lama tidak dia lihat itu.
Jelas saja kalau tulisan yang ada pada tulang makhluk itu adalah tulisan kuno, yang bahkan sudah ada sebelum zamannya. Tapi karena dia termasuk orang yang suka membaca tulisan kuno, tentu saja dia juga tahu arti dari tulisan kecil tersebut. Keabadian ini adalah kutukan, itulah arti dari tulisan kecil yang ada di dada makhluk aneh tersebut. Apa maksudnya dengan keabadian adalah kutukan? Tanya Lin Guang. Lin Guang terlihat bingung dengan maksud dari tulisan seperti itu. Kenapa keabadian disebut kutukan? Dan juga siapa yang menulis kalimat bodoh ini di dalam tulang dada makhluk aneh tersebut? Apakah kalian tahu kalau aku adalah orang yang hidup di zaman kuno? Ucap Mo Gui. Kamu dari zaman kuno? Tanya Lin Guang dengan kaget. Lia, kalau tidak, bagaimana bisa aku mengerti arti dari tulisan kecil ini? Jawab Mo Gui. Jadi, apakah kamu tahu artinya? Tanya Xianling yang dari awal sudah tahu kalau Mo Gui adalah orang di zaman kuno. Lia, balas Mo Gui. Dulu dia pernah hidup di dunia, dan ada suku penyihir yang hidup berbeda dengan para kultivator atau dewa seperti dirinya. Perbedaan dari penyihir itu adalah, mereka suka melakukan banyak hal buruk, contohnya seperti melakukan eksperimen untuk menciptakan makhluk setengah manusia dan binatang. Mereka juga sering mengutuk orang-orang yang dirasa tidak enak dipandang, atau yang mereka benci. Pernah sekali di zaman itu para penyihir melakukan hal kotor, yaitu dengan membedah dada perut seseorang, lalu menuliskan tulisan seperti ini di tulang mereka sebagai kutukan yang kekal untuk orang tersebut. Akibat dari semua perbuatan jahat mereka, seluruh makhluk dan para dewa memburu serta memusnahkan para penyihir di zaman itu. Bahkan saat itu juga, dia juga ikut dalam misi pemusnahan para penyihir tersebut. Sejak kehancuran para penyihir dan musnahnya seluruh buku yang menyangkut penyihir, itu sudah tidak ada lagi yang mengungkitnya, atau hal aneh seperti kutukan yang aneh lainnya bermunculan. Apakah mungkin kalau mayat ini berasal dari zamanmu? Tanya Lin Guang. Tidak mungkinlah, karena di zamanku mereka telah sepenuhnya hancur, dan bahkan saat itu sudah kupastikan kalau tidak ada lagi suku penyihir di dunia ini. Apalagi aku sendiri memerintahkan bawahanku juga, untuk memeriksa keadaan alam langit terus-menerus, jawab Mo Gui. Mo Gui tentu saja tidak akan percaya kalau suku seperti itu masih ada, karena dia tahu sendiri kalau suku itu telah benar-benar musnah dari dunia ini. Ditambah lagi dengan kehancuran dunianya, dan itulah yang membuat dia yakin tentang masalah tersebut. Jadi jika bukan suku penyihir, lalu siapa yang membuat hal seperti ini? Tanya Lin Guang yang ragu dengan perkataan Mo Gui. Jika benar suku penyihir telah lama hilang, lalu siapa orang yang dapat membuat hal seperti ini? Xianling terus memperhatikan tulang perak makhluk tersebut, dan dia menggunakan cara untuk meneliti umur dari tulang itu. Tulang ini benar-benar sudah sangat lama, dan kemungkinannya itu dikarenakan oleh sesuatu hal yang berwarna perak ini. Dan menurutku, ini harusnya ada sejak zaman Kaisar Langit dulu, ucap Xianling dengan serius. Apakah maksudmu hal ini ada di saat Kaisar Langit masih berkuasa? Tapi bagaimana bisa? Ucap Lin Guang. Lin Guang bahkan lebih bingung, karena mendengar mayat ini berasal dari zaman Kaisar Langit. Karena setahu dia, belum ada kejadian mayat seperti ini di seluruh alam langit selama itu. Jangankan kejadian, berita yang aneh-aneh pun tidak pernah terdengar. Ayolah, bagaimana itu bisa terjadi di saat zaman Kaisar Langit masih ada? Jika sejak dulu ini sudah ada, pasti Kaisar Langit tahu masalah ini bukan? Atau kalian berpikir kalau dialah dalangnya? Tiba-tiba saja Lin Guang berhenti melanjutkan kalimatnya. Ketiganya tiba-tiba saja saling memandang satu sama lain, dan wajah mereka tampak sangat kaget. Apalagi Mo Gui yang baru-baru ini memberitahukan Lin Tian, kalau dia pernah mendengar dari bawahannya kejadian aneh di alam langit. Apakah kalian juga mencurigai hal yang sama denganku? Tanya Xianling kepada dua orang itu. Lia, jawab Lin Guang. Saudara Zi, belum tentu apa yang kita lihat adalah kenyataan, ucap Mo Gui yang dengan serius mengingatkan Xianling.
Aku tahu, tapi semua ini benar-benar belum bisa dipastikan bukan? Ziyanling sebenarnya tidak mau menerima, kalau semua yang terjadi ini berkaitan dengan Kaisar Langit sebelumnya. Meskipun dia kurang menyukai sifat lembut, dan juga kurang tegasnya Kaisar Langit pada saat itu. Sudahlah, mari kita biarkan adikku yang mengambil kesimpulan, ucap Lin Guang yang mengerti bagaimana perasaan Ziyanling sebagai penjaga alam langit. Lia, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang, jawab Mo Gui dan Ziyanling tanpa menolak. Selanjutnya, Mo Gui dan Ziyanling memerintahkan para bawahannya untuk pergi ke rawa, ke tempat Lin Guang menemukan mayat itu. Dan mereka diminta untuk menjaga tempat itu, sampai Lin Tian kembali lagi ke negeri langit. Mendengus, Lin Guang yang sedang berjalan-jalan di istana, dia ditatap oleh banyak orang dengan tatapan yang aneh. Awalnya dia belum sadar, kenapa orang-orang memandanginya dengan tatapan seperti itu. Pada akhirnya dia baru ingat, kalau seluruh tubuhnya penuh dengan lumpur, dan wajahnya juga sangatlah jelek. Sial, aku lupa, ucapnya sambil berlari kabur, dan disaksikan oleh banyak penjaga serta pelayan istana yang baru saja dikirim oleh keluarga 3 jenderal. Setelah dia membersihkan tubuhnya, Lin Guang langsung keluar dari Istana Langit, dan berencana untuk kembali ke alam elemen. Tapi semua itu berubah, saat dia mendapatkan undangan dari Bing Zhao dan yang lainnya. Segera, dia pergi menuju ke tempat di mana keenam berandalan itu berada. Saudaraku, aku datang, teriaknya saat memasuki portal ruang penghubung alam langit. Hais, kenapa semua saudara tuan bersikap seperti itu, ucap Mo Gui saat menatap kepergian Lin Guang. Sebaiknya kita tidak ikut dalam kenakalan orang-orang ini, kata Ziyanling yang berada di samping Mo Gui. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.